Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Asti Irnawati, Rizky Amalia Anissa, dan saya sendiri Silvi Maulidia. Kami akan mempresentasikan mengenai rancang bangun aplikasi penjualan pada hijab Jauharoh berbasis website. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Amalia Anissa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Anissa, NIM saya 1811010113. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa kami mengambil judul aplikasi toko online toko hijab Jauharoh berbasis website. Nah, karena seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini salah satunya juga pada perkembangan toko online. Nah, objek yang kami ambil adalah toko hijab Jauharoh. Toko hijab Jauharoh ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion muslimah yang penjualannya masih secara offline. Seperti yang kita ketahui, penjualan secara offline itu berpengaruh pada strategi penjualan toko yang dimana jangkauannya hanya orang sekitar toko saja, sehingga kita bisa ambil pada identifikasi masalah. Yang pertama adalah penjualan barang pada hijab Jauharoh itu masih secara offline, sehingga menyebabkan penjualan produk itu kurang efisien. Lalu yang kedua, penjualan yang berjalan masih rentan terhadap human error, sehingga perlu diminimalisir. Sehingga kita bisa merumuskan sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana caranya agar penjualan pada toko hijab Jauharoh ini dapat berlangsung dengan cepat, akurat, efektif, dan efisien. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar produk yang dijual pada toko hijab Jauharoh ini bisa dijangkau lebih luas. Yang ketiga, bagaimana caranya agar penjualan pada toko hijab Jauharoh ini tidak rentan terhadap human error gitu. Nah, pada penelitian ini juga ada dua kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan dinamis. Nah, kegunaan praktis adalah kegunaan yang bersifat praktis ya. Salah satu contohnya adalah untuk mengembangkan bisnis dan memudahkan pelanggan. Lalu yang kedua, kegunaan akademis, salah satunya untuk sebagai rujukan usaha di bidang lain dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan sistem yang kami gunakan adalah metode OOP atau Object Oriented Programming. Pada metode OOP ini memiliki fungsi dan variabel yang dibungkus dalam objek yang saling berinteraksi sehingga dapat membentuk sebuah program. Lalu yang ketiga adalah metode pendokumentasian sistem yang kami gunakan adalah metode UML atau Unified Modeling Language. Ketika kita menggunakan metode OOP dalam metode pendekatan sistemnya, maka kita menggunakan metode pendokumentasian sistemnya UML atau Unified Modeling Language. Nah, untuk memodelkan sistem yang menggunakan OOP, jenis-jenis UML yang kami gunakan adalah use case, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan IRD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan bab 3 dan juga bab 4, di mana bab 3 itu kita akan membahas terkait dengan analisis dan perancangan sistem, serta bab 4 yaitu akan membahas terkait dengan implementasi sistem. Di dalam bab 3 yang pertama yaitu ada poin analisa kebutuhan atau analisis sistem berjalan. Nah, dari analisis kebutuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan fungsional juga non-fungsional. Untuk poin pertama yaitu fungsional terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama sistem berjalan dan yang kedua yaitu sistem yang akan kami usulkan. Kebutuhan fungsional sistem berjalan pada hijab Jauharoh itu dilakukan secara offline, sehingga hal ini menyebabkan penjualan produk yaitu kurang efisien. Begitupun dengan siklus transaksi yang masih menggunakan metode konservatif seperti transaksi yang masih dilakukan secara manual, sehingga hal ini menyebabkan dan rentan sekali terhadap human error. Kemudian kebutuhan fungsional sistem yang diusulkan yaitu mengubah dari metode konservatif menjadi metode kontemporer, yaitu penjualan yang akan dilakukan menggunakan aplikasi yaitu berbasis website yang sering kita sebut dengan inventory system. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional sistem yang berjalan yaitu menggunakan seperti buku besar, kemudian menggunakan komputer dengan berbasis
operasi sistem yaitu Windows AP, kemudian dengan RAM 1 GB. Sedangkan kebutuhan non-fungsional sistem yang diusulkan kami yaitu dengan komputer yang memiliki OS Windows 7, kemudian database-nya menggunakan SIM control, RAM-nya 2 GB, hard disk-nya 500 MB, keyboard, mouse, dan monitor. Kemudian untuk perancangan sistem, seperti di gambar berikut ini, yaitu menggunakan di bagian atas yaitu menggunakan yang namanya header, kemudian menggunakan navigator, dan di tengah-tengah yaitu di body kita menggunakan yang namanya content, dan di paling bawah yaitu ada yang namanya footer, itu untuk komponen websitenya. Kemudian untuk bagian-bagian websitenya itu terdiri dari menu utama, kemudian terdiri dari halaman testimoni, juga dashboard yaitu terdiri dari dashboard admin, juga dashboard member. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sistem akan berjalan ketika digunakan atau diimplementasikan. Yang pertama, para pengunjung akan ditampilkan atau para pengunjung akan masuk ke homepage. Kemudian setelah di homepage, para pelanggan dapat menikmati Kemudian setelah di homepage, para pelanggan dapat melihat Kemudian setelah di homepage, para pengunjung dapat beralih ke halaman profil, di mana di halaman profil itu terdiri dari profil yang ada pada hijab jauh haro. Kemudian setelah itu para pengunjung dapat diarahkan ke halaman produk kami, sehingga apabila para pengunjung ingin memesan suatu produk yang ada di hijab jauh haro, mereka dialihkan ke halaman yaitu halaman login. Nah, jika pengunjung belum menjadi member, maka ada pilihan untuk mendaftar. Kemudian jika pengunjung sudah menjadi member, maka akan diarahkan ke halaman admin login. Kemudian setelah member masuk login, member akan masuk ke dalam dashboard, di mana di dalam dashboard itu terdiri dari invoice untuk pembayaran, kemudian juga terdiri dari data customer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Sylvie Maulidia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, setelah penjabaran tadi oleh Saudari Rizky Amalia Anissa dan Asti Ernawati, maka saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama, aplikasi yang dirancang lebih efisien dan efektif dalam pengolahan data penjualan. Lalu, aplikasi ini dapat mempermudah hijab jauh haro juga tugas para karyawan dalam proses penjualan produk. Lalu, yang terakhir, aplikasi ini dapat memberikan laporan produk yang terjual ataupun transaksi masuk sehingga laporan lebih akurat. Lalu, saran yang pertama yaitu menambah fasilitas-fasilitas ataupun suatu alat yang sekiranya menunjang untuk kelancaran dalam segala hal, seperti fasilitas program yang memadai. Yang kedua, perlu adanya pengembangan pemeliharaan yang lebih baik terhadap sistem yang telah dibuat sehingga sistem dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.